Sampurasun, selamat datang kembali di YouTube channel SMP Yosudarso Bandung. Oke, kembali lagi bersama saya Kim Torik dalam acara Ngobayos ya, podcast khasnya dari SMP Yosudarso Bandung. Nah, Ngobayos ini kan tayangnya 2 minggu sekali ya, setiap Jumat jam 3 sore ya. Dan tayangnya hanya di satu channel ini ya, hanya di channel SMP Yosudarso Bandung aja. Oke, minggu yang kemarin episode pertama perdana sudah tayang ya. Nah, kemarin saya hanya berdua dengan bintang tamu. Nah, kalau kali ini saya di episode kedua ini jadi host nggak sendirian. Ya, saya ditemani oleh seseorang ya, seorang figur yang sangat menginspirasi masyarakat Yosudarso, khususnya ya lingkungan keluarga Yosudarso. Jadi saya ditemani oleh siapa ini? Halo Ibu, apa kabar ini Ibu? Puji Tuhan, kabar baik, Pak. Bagaimana kabar? Oke, kabar saya alhamdulillah baik juga, Bu ya. Jadi Ibu baik, saya juga baik ya. Oke. Amin. Jadi Ibu ini siapa ini sebenarnya? Pasti penonton di rumah akan bertanya-tanya nih. Ya, kalau anak Yosudarso pasti udah kenal. Tapi kan penonton kita nih Bu sampai ke Amerika, Venezuela juga ada yang nonton. Nah, coba dikenalin dulu ini. Luar biasa sekali memang podcast kita ini ya. Silakan Ibu dikenalkan dulu. Oke, terima kasih Pak Torik. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Febri. Saya salah satu dari guru SMP Yosudarso Bandung. Dan saat ini saya sedang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Singkat saja ya Pak. Oke, mau panjang juga boleh, karena kan kita ngobrol. Kita kan bukan rapat ya. Kalau rapat bukan rapat ya. Dikasih batas, ya, kamu ngomong 2 menit. Kalau ngobrol mah mau setengah jam juga, 8 jam juga boleh. Jadi Ibu ini guru agama Katolik ya. Iya betul. Tapi guys, Bu Febri ini juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Bagian apa Bu? Saya di bagian kesiswaan. Kesiswaan. Jadi mengurus para siswa biasanya. Kegiatan-kegiatan siswa Bu ya biasanya. Iya, betul. Lomba, ikut ekskul, ikut OSIS itu sama Bu Febri. Nah, termasuk podcast ini. Nah, podcast ini kan sebenarnya yang menggarap tuh saya dengan Bu Febri sebagai kesiswaan ya. Jadi saya ada di ya istilahnya produsernya itu Bu Febri, ya, sutradaranya saya gitu ya. Kalau dalam film begitu Bu ya. Film ya. Jadi kita mau ngapain nih Bu hari ini nih? Oke, guys. Selama 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang bareng. Dengan siapakah? Pastinya dengan insan milenial dari SMP Yosudarso Bandung. Mantap. Keren kan ya? Keren banget. Keren, insan milenial gitu guys. Insan milenial. Dan tema kali ini di episode yang kedua, Bapak udah tahu belum sih temanya apa? Nggak tahu saya. Nggak tahu? Aduh, nggak tahu saya. Ketinggalan berarti ya. Oke, kalau belum tahu, saya sampaikan aja ya. Jadi tema kita yang akan kita angkat hari ini adalah mengenal SMP Yosudarso Bandung bersama milenial. Nah, itu kita, Pak. Bersama milenial ya. Berarti kan ini masih muda ya. Nggak kayak kita Bu ya. Kita mudanya udah menuju tua lah. Muda pangkat tua. Udah tua. Kalau mereka masih muda banget gitu. Jadi kan saya yakin nih pasti para penonton di rumah ya udah penasaran banget, udah nggak sabar melihat gimana keseruan kita ya ngobrol bersama dengan sore hari ini ya di Ngobayos ini bersama mereka dengan bintang tamu yang keren dan kece ya, para bintang milenial dari Yosudarso Bandung. Oke Bu, supaya tidak berlama-lama lagi sepertinya kita undang saja ya bintang tamu kita yang sudah kita undang. Tapi kita masukin dulu ke room Zoom kita. Oke, kita ada beberapa orang yang sudah mengantri menunggu di waiting room. Kita undang mereka semua. Oke, kita tunggu dulu ya. Mudah-mudahan nggak kayak podcast yang pertama kemarin ya. Tiba-tiba keluar ya. Tiba-tiba langsung gitu keluar. Ya, tiba-tiba hilang. Iya, tiba-tiba hilang. Oke, selamat pagi guys. Selamat pagi. Selamat sore guys. Ya, ini ada MD, Michael Darren, ada Victor, ada Amelia November. Oke, Bu Febri, silakan disapa dulu mereka, Bu Febri. Baik, teman-teman, apa kabar? Baik, Bu. Baik ya. Oke, sebelum kita mulai, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak
saya. Nah, Tuh, maka sekarang saya. sekarang kita akan perkenalan dulu nih satu-satu biar pemirsa di luar juga tahu siapa sih ini, MD itu siapa, kemudian Amel itu siapa, Victor itu siapa. Ya, oke. Kalau begitu saya mau Victor dulu deh sebagai senior, yang paling senior di sini ya. Oke, Victor, silakan. Betul. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victor Cendrianto. Sekarang saya merupakan mahasiswa baru di Universitas Parahyangan. Oke, Victor ya. Sekarang seorang mahasiswa ya. Dulu Victor sekolahnya di SMP Sudarso Bandung kan? Betul. Oh, takutnya bukan gitu. Ngapain di sini kalau bukan? Oke, itu perkenalan sedikit tentang Victor ya. Jadi Victor itu sekolah di Sudarso dulu dan sekarang udah jadi mahasiswa ya. Oke, sekarang saya mau tanya nih kabarnya ke Amel. Sebenarnya ada satu lagi, ada 2 orang lagi yang kita undang. Ini adik kelasnya Victor, tapi kakak kelasnya Amel dan kakak kelasnya MD. Betul. Itu ada Johan dan ada Brigita. Ya. Tapi ya entah jaringan atau apa kita masih menunggu, semoga di sela-sela waktu kita berbincang nanti mereka sudah ada ya. Sekarang yang ada dulu deh, saya mau tanya ke Amelia Novembrin Panjaitan. Halo Amel, apa kabar? Halo Pak, puji Tuhan sehat. Oke, gimana? Coba perkenalkan diri dulu penonton di rumah nih, kan penonton kita Mel sampai Venezuela nih pada nonton, biar mereka tahu dulu nih. Ya, sebelumnya halo teman-teman, perkenalan nama saya Amelia Novembrin Panjaitan. Kalian bisa panggil aku Amelia, Amel, atau Mel juga boleh. Sebenarnya banyak banget nama panggilannya. Aku angkatan dari SMP Sudarso, baru lulus kemarin, jadi masih anget-angetnya, angkatan 2021. Dan sekarang aku bersekolah di SMK Negeri 1 Bandung, dekat Balai Kota. Wih, sombong banget deket Balai Kota ya. Amel baru lulus kemarin berarti hari Jumat ya, baru lulus hari Kamis ya. Sekarang Jumat, kemarin Kamis, lupa saya. Selanjutnya Bu Febri, silakan ditanya nih si Amel nih lagi, nanti kita tanya ulik-ulik nih, kita korek-korek tentang si Amel. Sekarang kita ke MD, silakan perkenalan dulu. Halo Bu Pak, terus ada Kak Victor sama Kamel juga. Aku Michael Deren, biasanya dipanggil MD, masih di SMP Sudarso kelas 9. Periode ini jadi ketua OSIS-nya saya. Wah. Ini udah mulai sombong nih, aura-aura sombong udah keluar. Yang tadi Amel sekolah di SMK Negeri 1 Bandung, disebutin deket Balai Kota. Sekarang nih MD udah nyebutin, sekarang saya ketua OSIS ya. Nggak apa-apa, emang kita hidup harus begitu Bu ya. Kalau punya keunggulan kenapa harus disembunyikan? Betul. Oke, jadi gini ya guys, kita kan ini namanya podcast atau ngobayos ya tagline-nya. Jadi kita ngobrol santai, jadi ini bukan wawancara kerja, bukan wawancara jadi ketua OSIS juga ya. Kita ngobrol santai aja. Jadi kita mau cerita gitu ya mungkin ya supaya penonton di rumah tuh makin mengenal yang namanya Yosudarso Bandung. Jadi tema kita hari ini tadi udah disampaikan oleh Bu Febri. Apa Bu tadi temanya itu biar mereka tahu dulu. Mengenal SMP Yosudarso Bandung bersama dengan milenial. Nah, bersama dengan milenial. Jadi kalian itu adalah milenial dari Yosudarso Bandung ya. Jadi figur-figur yang tahu kan milenial ya. Ya kalian pasti tahu lah kata-kata milenial itu udah sangat digandrungi dari tahun-tahun kemarin hingga saat ini. Nah, oke, kita langsung ngobrol aja ya. Jadi kalian kalau saya tanya, kalian boleh nanya balik ya. Jangan kalian tanya terus jawab doang gitu ya. Jadi kalian harus kita ya ngobrol lah ya. Kalau kalian punya minuman, punya kopi, punya gorengan ya dimakan aja nggak apa-apa. Karena persediaannya nggak bisa saya kirim ke rumah kalian. Ya, tadi saya mau pesan Shopee Food sebenarnya, tapi nggak tahu alamatnya. Jadi kan nggak jadi. Gitu ya. Yang ada aja sekarang di depan kalian. Oke, kita langsung ngobrol aja dulu deh sama yang paling senior. Ada Victorius Chendrayanto. Ya, ini dipanggilnya Victor. Ya, ganteng banget. Ya, mirip saya ya Bu ya. Sipitnya sama. Sedikit.
Gitu ya. Oke, tadi Beda Victor jauh. Oh, beda masa jauh. beda jauh. Sama, putihnya sama, sipitnya juga sama. Sama laki-laki Oke, sih tadi sebenarnya. sama laki-laki benar Bu ya. Oke. Victor, tadi Victor bilang sekarang udah jadi mahasiswa ya. Nah, selama belakangan ini ya, selama pandemi mungkin ya, atau ya akhir-akhir ini kesibukan apa sih yang paling sering dilakuin oleh Victor? Sibukan. Ya, ada kesibukan nggak? Atau Jadi- pura-pura sibuk gitu? Menyibukkan diri. Nggak ada kesibukan apa-apa sih sebenarnya kalau di rumah. Paling setelah sebelum lulus kan ada beberapa seleksi masuk negeri. Oh, Itu sibuk untuk coba tapi gagal semua. Oh, masuk ke universitas negeri berarti ya maksudnya? Yap. Oke. Itu kemana itu kemarin nyobanya? Kemarin tuh SNM nyobain ITB sama ITS tapi belum beruntung. Oke. Terus untuk SBM SBM, nyobain ke Pajajaran Unpad. Iya Pajajaran. Nggak dapet juga. Wah, nggak apa-apa. Memang jalannya sekarang harus di mana tadi kuliahnya? Di Parahyangan. Oh, Universitas Parahyangan. Berarti nyobain SNMPTN-nya ke ITB sama ITS sama SBMPTN-nya ke Unpad. Nah, itu waktu ngambil SNMPTN ke ITB itu ngambil jurusan apa tuh? Keren banget tuh ke ITB. Ngambil kalau ITB kan sistemnya jadi ngambilnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oh, MIPA ya. Yap. Ke ITS-nya ngambil apa? ITS tuh mana? Itu Institut Teknologi 10 November. Oh, kirain ini talk show ya. Acaranya Sule, bukan ya? Bukan. Oh, ambil apa di Surabaya itu? Ngambil Ilmu Aktoria. Aktoria, apa itu aktoria? Jurusan. Oh, ya maksudnya jurusan apa itu? Aktor gitu, jadi aktor. Enggak, Oh, jurusan bukan. Matematika. Oh, Terus gitu. di bidang Oh, matematika. matematika masih kehitung-hitungan ya. Berarti kayaknya Victor nih senang hitung-hitungan ya. Oke. Nah, Victor, kalau sekarang berarti di Unpar kuliahnya jurusan apa? Matematika Aktoria. Pakai matematika aktoria. Luar biasa. Berarti kayak matematika Keren, murni keren. gitu atau gimana? Aktoria Keren ya. itu benar, ya. kayak matematika asuransi sih kalau dibilang kata Oh. orang. Oh, gitu. Berarti lebih banyak ke masalah keuangan gitu ya? Enggak juga? Ya 50-50 lah. Oh, gitu. Wih, keren juga nih. Aktoria. Saya kira tuh Aktoria tuh merek baju gitu kan. Baju. Aktoria. Bukan ya? Oh, itu Victoria ya. Aduh, ini harus difilter nih. Aduh, sorry, jadi keceplosan. Nggak apa-apa lah. Nah, Victor, sebelum saya tanya yang lain ya, nanti Bu Febri tanya yang lain. Victor, lulus tahun berapa dari Yosudarso? Dari Yosudarso lulus tahun 2018 kalau tidak salah. 2018. Ya, berarti masuk Yosudarso tahun berapa? Masuk SMP-nya? 2015. 2015. Oke, berarti 3 tahun ya pas sekolah kondisi 4 tahun gitu kan? Enggak ya? Pas ya 3 tahun ya SMP ya. Karena kan bisa ada yang 3 tahun, ada juga yang cuma 2 tahun ya. Karena keluar gitu, pindah maksudnya. Ya, setahun lagi nggak tahu di mana gitu. Ya. Oke, silakan Bu Babi. Ini kita masih ada yang lain nih, kita tanya dulu nih. Oke, saya ke Amel dulu ya. Ya, Amel boleh. Mel, kamu kan udah lulus dari SMP Sudarso nih. Nah sekarang kesibukan Amel itu apa sih selain belajar ya? Selain belajar. Kesibukannya nggak ada sih sebenarnya selain belajar. Paling kali ini lagi sibuk di organisasi. Karena udah lulus dari SMP kan gabung OSIS juga. Terus ke SMK nyoba juga gabung lagi OSIS. Jadi lagi sibuk-sibuk ke OSIS sih kalau sekarang. Bagus ya, berarti pengalaman dulu di sini bisa dibawa ya? Bisa dibawa Nah, iya benar. yang baru. Oke. Kemudian kalau misalnya di tempat yang sekarang nih ya, di sekolah yang sekarang, kira-kira kegiatannya sama nggak sih dengan yang di SMP dulu? Atau ada peningkatan sedikit yang ada di SMP Sudarso? Ada peningkatan sedikit dan lebih ribet pastinya. Oh, ya. Makin berat juga, makin Berat susah juga. juga. Tapi ya nama pengalaman baru aja.
Ya, betul, betul, betul. Ya dijalanin aja sih kalau sekarang. Oh, Oke, itu berat kasih. ngangkat apa itu Mel? Sampai Jangan berat. Angkat Berat. batu. Pekerjaannya makin banyak. Oh, pekerjaan. Kamu masih sekolah udah kerja gimana sih? Ih, Yang kerja itu saya sama Bu Febri. Kamu masih sekolah bukan kerja. nyelesain project gitu Oh, buat nyelesain. program buat Oh, iya. sekolah. Oh, benar-benar. Karena Amel tuh Tugas. di SMK ya, tugas mungkin ya, tugas Tugas. sekolah gitu, proyek Iya, OSIS gitu. SMK. SMK Negeri 1 Banyak Bandung. praktik, banyak praktik. Iyalah, kalau SMK kan harus banyak keterampilan ya. Oke, sekarang ini yang paling ganteng kedua, ini siapa ini? Ada Michael Darren. Halo Michael Darren. Halo Pak. Aduh. Oke. Michael Darren. Michael Darren. Nah, ini pertanyaannya sama tadi kayak Bu Febri ke Amel ya. Kesibukannya apa selain belajar? Kalau kamu kan udah jelas masih belajar sama ya. Sama Amel, tapi kan beda pasti. Selain belajar. Apa ya? Kurang ada sih, mungkin kalau kadang gabut bikin video TikTok. Oh, bikin video TikTok. TikTok YouTube sih tentang game gitu paling. Oh, jadi ya, apa YouTube gaming ya? Iya. Tapi kalau sekarang lagi nggak bisa sih, soalnya lagi persiapan buat tes masuk SMA. Oh, lagi. Oh, mau kemana SMA-nya? Trinitas rencananya. Oh, Trinitas. Oke. Kalau MD belum lulus ya. Uh, Jadi saya nggak akan tanya kamu lulus tahun berapa. Kalau Amel kan baru lulus kemarin, hari Iya. Kamis dia baru lulus. Dia bilangnya kemarin soalnya. Iya. Kemarin Kamis, ini kan Jumat. Kalau Victor kan 2021. oh 2021. Yang jelas makanya kalau ditanya ini saya baru lulus kemarin ya Kamis kemarin, sekarang Jumat ya. Kalau Victor kan 2018 ya. Kalau Amel kemarin 2021. Oke lah. Berarti Juni kemarin Mel ya. Juni kemarin 2021 baru lulus gitu ya. Oke. Nah, pemirsa semua di rumah ya, para penonton, saya mau ceritain sedikit ya. Kita ceritain sedikit Bu ya. Kenapa Boleh. bintang tamunya ini mereka? Ya, jadi insan milenial ya, Yosudarso Bandung ini kita ambil figurnya adalah sang para ketua OSIS ya. Jadi Victor ini dulu menjadi ketua OSIS, berarti periodenya tahun berapa tuh Victor ya? Waktu 2017, 2018 mungkin ya, benar nggak? Waktu kelas 3 berarti ya? Iya, pas kelas 2. Oh, pas kelas 2. Jadi Iya. ketua OSIS. Oh, berarti 2016-17 berarti. Ya, kalau nggak salah. Berarti saya belum masuk ngajar kamu ya? Belum ya? Belum. Berarti pas saya masuk ngajar kamu itu kamu baru demisioner ya? Baru selesai jadi OSIS mungkin ya? Iya, mau ganti. Oh iya benar. Waktu itu kita pemilihannya di lapangan kalau nggak salah ya? Yang OSIS selanjutnya, saya lupa lagi sih. Lupa udah lama. Iya udah lama, saya memorinya soalnya masih hard disk bukan SSD ya. Lagi saya ya, kan saya belum ada Iya. waktu itu. Iya, apalagi Bu Febri tahun berikutnya ya. Ya, betul. Nah, berarti ini ketua OSIS Victor. Terus Amel itu di tahun berapa Mel jadi ketua OSIS ya? Masih ingat nggak Mel? Halo Amel? Iya. Ya, jadi masih ingat nggak? Jadi halo. ketua OSIS tahun berapa waktu itu? Masih ingat dong tahun 2020. 2020. Itu es krim wos enak nih, Ciganeta. Ya. Tahun 2020 Amel ya, nggak apa. Tahun 2020. Oh ya, kalau nggak salah gini. Nah, kalau Victor dulu saya mau tanya dulu sedikit nih. Waktu Victor jadi ketua OSIS itu diangkatnya masih ingat nggak tahun berapa? Jadi di pemilihannya tuh tahun berapa? Masih ingat nggak? Bulan apa gitu? Apa bulan Juli atau bulan apa? Karena kesini berubah ya, Bu Ya, Febri ya, betul. Ya, per betul. periodenya itu. Masih ingat nggak Victor? Gak inget sih, tapi kayaknya ada deh historinya. Sebentar, coba deh. Coba diingat-ingat dulu. Pasti Victor karena memori dia udah menuju pakai SSD. Nah, kita cerita sedikit ya. Waktu tahun berapa ya Bu Febri ya mulai berubah itu? Waktu Tahun 2000. Johan atau dari Johan. Amel ya? Dari Johan kalau nggak salah ya. Johan, ya.
Kan kalau saya masih ingat waktu itu kalau Amel itu pemilihannya itu pakai votingnya itu kita di aula ya. Desember ya. Desember ya, Pak, di Desember. aula kan waktu itu kita pakai Google Form. Ya. Iya, Terus waktu Johan itu masih di lapangan. Masih di sama lapangan. Brigita, kalau di lapangan ya waktu itu nyoblos ya kayak pemilu lah gitu pemilu. ya. Betul. Nah, itu kan ada perbedaan ya. Kalau tidak salah entah kayaknya angkatan Johan ya, Bu Pepi. Angkatan Johan. Angkatan Johan itu periodenya mulai berubah ya, bahwa OSIS itu periodenya 1 tahunnya itu dihitung dari Januari sampai Desember gitu ya Bu Pepi ya. Iya, betul. Nah, itu dan berlanjut sampai ke Amel sampai ke MD. Michael Darren sekarang MD ya. MD. Nah, Amel ini yang paling kaget ya, waktu baru dilantik tiba-tiba koronce langsung bulan Maretnya. Wah, pasti nanti kita ulik nih, kita tanya nih kenapa nih, apa yang cara mengatasi ketua OSIS ketika lagi koronce gimana ya, nanti kita tanya. Sekarang Victor masih ingat nggak gimana, udah ketemu historinya? Kayaknya mulai dari saya ada yang Januari. Oh, mulai dari kamu? Oh, itu? Iya. Oh, di sini historinya sih Februari baru ganti itunya. Pelantikan. Oh, pelantikannya. Bener Bu, berarti dari zaman Victor. Saya lupa ingat soalnya waktu itu fokus ngajar Sunda soalnya. Sama PJOK ya. PJOK ya. Sibuk olahraga di lapangan. Iya gitu, ngajar olahraga sambil pakai bahasa Sunda ya. Aduh, ya gitulah. Berarti Victor dari 2017 berarti ya, Januari gitu ya. Ya Februarian mungkin ya Victor ya. Oke, jadi ketua OSIS. Berarti kan saya baru masuk tuh Agustus kalau nggak salah ya. Baru ketemu Victor, Amel masih SD, MD mungkin masih jadi embrio, masih kecil ya. Enggak juga ya, udah SD juga kayaknya MD ya. Oke, nah gini kita ngobrol lagi. Ya. Ini pertanyaan yang apa ya? Ini harus kalian jawab dari hati ya. Saya tanya Victor dulu Bu ya. Nanti boleh. Amel sama MD Ibu yang jawab. Karena hostnya kita berdua sekarang sama Bu Febri. Saya bosan sendirian ya. Gak enak. Nah Victor, kenapa nih? Pertanyaannya kenapa? Berarti ada alasannya nih. Kenapa memilih sekolah di Yosudarso Bandung? SMP ya, SMP Yosudarso Bandung. Kenapa? Kenapa milih Yosudarso Bandung? Karena jadi dari SD emang udah di Yosudarso. Jadi kepikirannya buat langsung naik aja gitu. Oh, biar deket aja gitu ya. Selain itu dong alasannya, itu mah udah jelas itu alasannya yang dari SD pasti ke SMP. Selain itu apa sih yang kenapa milih Yosudarso? Misalkan gini ya, kayak kamu ya, misalkan kamu kenapa milih ITB? Kan kamu punya alasan, wah ITB ini kan sebuah institut teknologi terbaik di Asia gitu kan, Asia Tenggara gitu kan. Nah, itu kan wah keren nih. Nah, apa Yosudarso ini ya SMP terbaik se-Asia juga? Nah, itu misalkan gitu ya. Menurut Victor sendiri gimana? Kenapa milih Yosudarso? Kenapa ya? Dulu masih belum kepikiran yang begitu sih. Jadi biayanya mungkin terjangkau, terus kualitasnya katanya juga bagus kata orang-orang. Oh, nice. Biayanya terjangkau, kualitasnya bagus. Itulah Yosudarso Bandung. Tangan dulu dong buat Yosudarso. Saya juga bangga jadi guru di sana. Silakan Bu, ditanya nih dua yang lain. Kenapa dia milih Yosudarso? Untuk Amel. Mel, di Bandung ini kan banyak ya sekolah SMP-nya banyak banget ya? Banyak. Banyak. Oke. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa memilih SMP Yosudarso? Karena gak masuk zonasi. Karena udah jodoh sebenarnya. Itu mamanya Amel kayaknya. Ya, itu mamanya langsung jawab. Terima kasih Ibu. Mama paling semangat kalau ditanya proses pendaftaran ke Yosudarso. Oh gitu. Gimana? Gitu. Coba cerita. Jadi sebenarnya daftar ke Yosudarso itu emang udah jodoh sih sebenarnya. Soalnya lucu sih sebenarnya. Awalnya daftarnya ke negeri, ke SMP Negeri 3 yang di belakangnya itu. SMP Negeri 3 kan daerah Kebun Kelapa juga. Daftar ke SMP Negeri 3 sama SMP Negeri 1. Terus waktu itu kan gara-gara sistemnya masih zonasi. Terus kalau prestasi cuma diambil sekian persen kan dari SD. Jadi akhirnya ya udah
daftar dulu lewat zonasi coba-coba, dan ternyata nggak keterima. Jadi akhirnya waktu itu bingung, udah pengumumannya di hari terakhir pendaftaran, jadi kalau mau daftar lagi udah telat. Dan terus kemudian Mama cari-cari lagi sekolah kan, karena udah nggak keterima di negeri, cari-cari sekolah, dan akhirnya lewat di SMP Sudarso. Terus Mamaku ingat, waktu perjalanan menuju SMP 3, yang dilewatin pertama itu SMP Sudarso. Jadi yang dilewatin pertama itu SMP Sudarso, terus Mama pikir, ini sekolah Katolik, tapi ya udah deh coba dulu. Terus waktu itu pertama ketemu sama Pak Sadar. Ditanya, Pak maaf masih ada formulir pendaftaran nggak? Akhirnya Pak Sadar bilangnya udah habis gitu kan. Terus tiba-tiba cek lagi, Pak Sadar cek lagi, dan puji Tuhannya masih ada satu formulir lagi. Dan itu emang kayak bener-bener udah jodoh banget pengen ke situ. Jadi akhirnya ya udah daftar ke Sudarso, dan akhirnya keterima di Sudarso. Jadi kayak perjalanan awalnya juga sih waktu nyari SMP Negeri 3 yang ketemunya di Sudarso dulu. Jadi kayak udah kode gitu. Wis, benar. Berarti lebih kepada banyak jalan menuju Roma ya. Meskipun Iya benar. Ternyata jodohnya di SMP Sudarso. Oke, terima kasih Amel. Keren Amel. Keren banget Amel ya. Jadi ini mengingatkan nih. Jadi buat para penonton semua yang mau sekolah ke Yosudarso ya, daripada nungguin zonasi mending langsung daftar aja. Ini Amel untung dapat langsung formulir ya. Coba udah habis formulirnya. Mau sekolah kemana? Masa mau ke SD lagi? Kan nggak mungkin. Iya. Makanya yang penonton di rumah nih ya, SMP Sudarso kalau sekarang udah buka Bu ya, pendaftaran udah buka belum? Sudah. Udah ya. Buka. Yang mau daftar langsung mending dari sekarang ya, apalagi kalau awal-awal gini biasanya ada lebih murah Bu ya, benar nggak? Iya, betul. Ada. Lebih murah tuh. Kalau Amel pasti kan itu di mepet-mepet akhir tuh agak Mepet-mepetnya mahal. ya. Iya, pasti agak mahal. Beda. Nah, makanya kalau yang penonton di rumah nih ya, bapak ibunya atau adik-adik yang di rumah masih SD yang udah nonton, yang mau daftar ke Yosudarso SMP, langsung aja dari sekarang ya. Langsung bayar, langsung sekolah. Enggak juga. Sekolahnya nanti ya, lulusin dulu SD-nya ya. Nggak bisa dong. Ya, satu lagi Bu, tuh. Oke. Si ganteng kalem. Berdua nih ganteng kalem. Ke MD. Ya, MD pertanyaannya sama dengan Amel tadi. Ya, kenapa memilih SMP Yosudarso Bandung? Alasannya sih sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling utama sih sama kayak Ko Victor juga terjangkau, terus fasilitasnya bagus gitu. Apa sih yang bagus emang? Lumayan lah Pak, bagus Pak, sini Pak. Apa dari segi apanya? Dari segi apa yang bagus? Kasih tahu biar penonton di rumah. Fasilitasnya Pak. Oh, fasilitasnya. Ya. Contohnya apa? WC. Ring basket ya, ada ring basket, WC ya, WC-nya bagus, sekarang udah direnovasi ya. Victor sama Amel nggak dapat mereka. Nggak dapat. Gimana MD? Kesan-pesannya pakai WC Yosudarso. Sebelum masuk toilet ada kaca dulu gitu kan, bisa ngaca dulu ya sebelum masuk kelas ya. Kacanya gede lagi ya. Oh iya, ada kayak di mall-mall gitu ya. Terus alasannya lagi sih gara-gara teman-teman banyaknya ke Talenta, ke Waringin, Yosudarso dikit yang ke Yosudarso, malah nggak ada sama sekali mau ke Yosudarso. Habis itu aku coba jadi pengen ke Yosudarso gitu, jadi pengen dapat lingkungan yang benar-benar baru gitu, belum ada yang kenal aku misalnya. Tapi jadinya karena aku nggak mau sendirian banget, aku ngajakin beberapa teman aku juga ke Yosudarso yang dari SD. Ada Kevin sama Brian Limarta. Nah, dua itu juga dari aku ajakin. Oh, berarti itu kamu yang ngajakin ya? Iya. Nanti ya selama ini kalau dilihat ternyata itu satu sekolah dulu. Satu sekolah di Permata Harapan. Sama semoga juga lulus sama alasan terakhir paling sih dekat rumah saudara sih. Jadi kalau belum dijemput bisa ke rumah saudara dulu mampir. Mbak Antoni ya. Iya. Rumah saudaranya di mana? Di ITC, bukan? Di ASMI, Pak. Tapi udah pindah sekarang. Jadi udah nggak bisa ke sana lagi. Oh iya. Tapi nggak apa-apa kan karena lagi offline juga. Online juga ya. Kirain saudaranya di ITC jualan ya. Kalau jualan saya mampir nanti. Bukan ya.
Oke, wah ini baru mulai aja nih aura-aura Sudarsonya udah mulai muncul nih ya. Menarik sekali ini ya Bu Febri ya perbincangan Betul. kita di sore hari ini ya mengenal Yosudarso. Berarti nggak salah dengan temanya ya mengenal Yosudarso bersama milenial. Ya. Tadi Milenial. Victor bilang wah harganya terjangkau sekolahnya, kualitas. Ya, fasilitas. Kalau Amel kan ceritanya tadi karena jonasi dulu. Nah ini pesan-pesannya buat yang di rumah jangan ikut jonasi dulu lah. Lama jonasi mah kalau jauh mah langsung aja daftar ya Sudarso ya. Kalau MD kan wah fasilitasnya tadi ya. Oke. Karena memang sekolah kita udah menuju pembaruan Bu ya sekarang ya. Udah kalau Indonesia kan 4.0. Kalau kita udah 7.0 ya. Jauh. Oke, kita lanjut nih ngobrol-ngobrolnya ya. Udah kece bener. Udah Ya. kece, benar. Udah kece. Oke, dulu kenapa Victor mau menjadi ketua OSIS Yosudarso Bandung? Kenapa mau jadi ketua OSIS nih? Karena kan tanggung jawabnya gede itu. Kalau jadi betul. ketua OSIS, bener. Minimal kan ketika ada perlombaan atau kejuaraan ke sekolah, ya itu ketua OSIS yang pasti diangkat namanya ya. Nama Yosudarsonya pasti wah OSISnya saya kan biasanya gitu ya kalau cek Sunda mah gitu ya. Nah, kenapa dulu Victor mau jadi ketua OSIS? Asal jangan jadi ketua RT aja ya, itu susah. Ketua RT. Oke, kenapa mau jadi ketua OSIS? Gak ingat juga sih kenapa. Kenapa ya? Karena mau nyoba sesuatu yang baru, mungkin terus tanggung jawabnya juga kan lebih berat, jadi belajar untuk lebih menerima tanggung jawab, disiplin dan lain-lain gitu. Oke, itu aja. Apa lagi alasannya? Dulu saingannya siapa? Calon pasangan yang lainnya? Rivaldi sama Anita. Rivaldi sama Anita. Oh, kamu waktu itu pasangannya sama siapa wakilnya? Brigita. Oh, sama Brigita. Oh, oke, Brigita. Oh ya, yang adik kelas ya? Iya, yang jadi ketua OSIS selanjutnya. Yang ketua OSIS selanjutnya. Rivaldi sama siapa saingannya? Duh, nggak inget. Oh, nggak ingat ya. Terus Anita yang cewek ya, pakai kacamata juga kan. Kalau nggak salah mirip kamu mukanya. Bener nggak? Ya, agak mirip lah. Yang kecil itu kan, yang kecil ya, cewek ya. Nggak kecil ya, juga, ya, tinggi. Ya, oh iya lupa. Ya pokoknya Anita. Berarti alasannya itu ya. Jadi memang ingin mencoba sesuatu yang baru ya. Jadi nggak mau jadi siswa biasa doang gitu ya. Cuman sekedar sekolah. Ya. Bosan kalau gitu doang. Benar nggak Victor ya? Nice. Oke. Selanjutnya Bu. Oke, saya ke MD ya. Boleh. MD, pertanyaan yang sama dengan Victor tadi. Kenapa dulu mau atau kenapa sekarang mau jadi ketua OSIS? Apalagi di zaman yang sekarang kan ya dengan situasi yang seperti ini kan untuk menjadi ketua OSIS itu kan sangat sulit ya. Apalagi kita tidak pernah ketemu, jarang. Betul. Lagi kalau selama ini kalau rapat OSIS kami ya begini rapat OSISnya secara ngomong juga terus membahas program rapat-rapat kan sulit. Nah, kira-kira kenapa MD? Pertama-tama pasti alasannya sama juga, pengen nyoba pengalaman baru, terus pengen berlatih disiplin, tanggung jawab. Kalau buat alasan lainnya, karena di yang sebelumnya juga, pas pemilihan calon ketua OSIS periode sebelumnya, aku ikut jadi calon wakil bareng pasangan ketuanya itu Karya. Tapi nggak kepilih, jadinya Kamel yang kepilih pas itu teh. Habis itu, iya. Tahun depannya, berarti tahun ini, aku nyoba lagi di periode yang baru ini, jadi ketua OSIS, nyobain nyalonin, terus wakilnya itu ada Jose, di paslon 2 itu ada Tintin sama Carla, kalau nggak salah. Iya benar. Iya. Terus akhirnya kepilih deh. Akhirnya kepilih. Kalau buat sulit gampangnya sih, sulit-sulit gampang sih. Sulitnya paling nyesuaiin event-eventnya karena online. Kalau gampangnya lebih ngeorganisasiinnya sih kayak lebih gampang soalnya lewat chat, gak usah marah-marah ke merekanya, gak usah teriak-teriak. Karena ya gitu lah.
Terus tugasnya juga jadinya nggak terlalu sulit juga ke merekanya, paling gara-gara online kan. Eventnya juga nggak terlalu banyak, jadinya dikurangin. Tapi masih mantap-mantap lah eventnya. Wis, keren. Keren. Jadi Berarti sekarang masih agak bisa Pak untuk berkoordinasi. Masih mereka iya, cepat banget untuk ngeresponnya di grup, apalagi mungkin karena online ya. betul. Berarti beda ya kalau programnya dulu, kalau Victor dulu programnya gimana? Kalau sekarang kan ini online nih, kalau MD gitu ya. Nah, kalau Victor gimana? Dulu program-program waktu jadi ketua OSIS itu ada nggak program yang paling diunggulkan dulu, misalkan apa gitu dari OSIS sendiri? Dulu tuh pas zamannya saya tuh masih baru-barunya koperasi sekolah. Sekarang masih udah nggak ada ya. Nice. Udah Masih ada Ada yang gitu? ini yang diurus sama Ibu Sela yang Oh iya, tapi nggak ada yang belinya kan? iya. Karena di rumah Karena kan lagi semua di murid rumah ya. kan jadi Iya, nggak ada yang beli. bener. Oh berarti dulu pencetusnya ini angkatan Victor berarti untuk koperasi sekolah. Angkatan sebelumnya saya ngelanjutin. Ngelanjutin. Oke. Ya. Gimana dulu? Gimana programnya dulu? Dulu jadi dulu tuh emang di jadwal buat setiap jam istirahat tuh ada yang ngawasin gitu dari OSIS-nya gitu. Jadi misalnya istirahat pertama dari bidang sektit bidang ini ngawasin gitu. Kalau ada yang mau beli atau apa. Terus kalau bagian refillnya kita bareng-bareng sih kalau nggak salah dulu, lupa juga, atau dibeliin sama guru ya. Enggak, kalau saya masih ingat kalau nggak salah waktu itu murid yang beli. Karena ya kalau nggak salah murid yang beli. Wah, siapa ya dulu ya? Angkatan kamu kok yang beli? Bidang apa gitu? Pernah waktu itu. Saya pernah lihat. Terus apa lagi program yang lain? Lagi banyak sebenarnya mau nyoba banyak program, cuman kan kebatas sama izin, terus waktu juga mepet-mepet sama banyak acara sekolah kayak misalnya banyak ada ulangan lah, ada tugas-tugas segala macam lah, jadi agak susah juga. Dulu nggak terlalu banyak sih dulu mah acaranya. Nggak terlalu banyak ya. Berarti yang koperasi ini ya. Nah, ini kan beda nih. Kalau dulu ada koperasi, kalau sekarang jarang Bu ya koperasi kan karena nggak ada yang belinya. Siapa yang belinya? Kalau dulu koperasi yang jualnya ATK doang, alat tulis kantor doang, atau ada yang lain, makanan gitu? Enggak sih, masih alat tulis doang. Oh, alat tulis doang. Oke. Lanjutnya Bu Febri, ini si Amel nih. Amel, kumaha Amel? Ke Amel. Oke, Mel. Program yang diunggulkan dulu apa kira-kira? Apa aja dulu programnya? Dan salah satu deh, program yang paling unggul dulu itu apa kira-kira? Mel? Amel kayaknya beku deh. Nge-freeze. Masuk kulkas Amel. Mel? Oh enggak. Kirain Amel masuk kulkas jadi nge-freeze. Cek. Mel? Bisa suara Ibu? Kedengar gak? Coba lagi. Halo? Halo? Oke, sudah kedengaran ya? Ibu ulang ya pertanyaannya. Oke, sama dengan Victor tadi. Amel jadi ketua OSIS, program yang paling diunggulkan apa? Waktu sebelum ketua OSIS, waktu OSIS itu banyak sih sebenarnya, cuman gara-gara corona ini kehambat semua. Cuman waktu dulu tuh, waktu pencalonan itu ngunggulin yang di bidang olahraga waktu itu. Olahraga. Terus akhirnya gara-gara corona ini, akhirnya lebih banyak ke program-program games online gitu sih. Waktu itu pengalaman waktu online tuh porak 3 hari terus bolak balik ke situ kan buat bisnya Pak Jensen waktu itu. Ya. Betul. Betul. Ya, jadi selama online ini sering kayak game gitu yang online. Seru juga sih, kayak pengalaman baru yang sebelumnya harusnya biasanya offline, OSIS biasanya ngatur di sekolah. Terus sekarang cuman bisa media internet gitu, pertemuan kayak ini, Zoom, game online juga masing-masing di rumah, tapi seru sih pengalaman baru. Lebih sulit ya, Mel? Atau bagaimana? Kalau dibilang sulit sih enggak,
dibilang gampang juga enggak. Jadi aku bingung apa ya. Gampang susah. Gampang-gampang Ambigu bisa berarti. berarti ya. Kalau dulu kan online, teman-temannya bagaimana ketika misalnya ada satu event nih, Iya. gimana cara mengumpulkan mereka? Lewat WhatsApp grup sih. WhatsApp grup, pertemuan online juga. Kan kalau Amel jadi ketua OSIS tuh biasanya buat program online nih, biasanya Amel jabarin tuh kan di chat. MD juga lihat deh di grup, pasti udah tahu lah. Jadi mau buat program di grup biasanya Amel jabarin panjang. Jadi biar gak ada yang nanya lagi, biar gak ada yang bingung lagi. Jadi biasanya panjang, dan yang hebatnya anggota-anggota yang lainnya sabar membaca. Dan puji Tuhan sih mereka aktif dan ngejalanin tugasnya juga baik sesuai yang ditentukan, kerjasamanya juga enak meskipun online gitu. Padahal Amel pikir, aduh ini OSIS online gimana ya, apa jalan atau enggak, ternyata puji Tuhan sampai selesai jalan. Sebenarnya Mantap. mau Tepuk tangan kondisi dulu buat Amel, apapun ya, sebenarnya mau kondisi apapun kalau dari kitanya itu kerjasama, ya kan? Kerjasama, kemudian mau meluangkan waktu, ya rela berkorban ya, pasti bisa berjalan dengan baik. Kalau misalnya kita tidak kerjasama, dari OSIS-nya aja tidak kerjasama, pasti bisa berjalan. Apapun program, sebagus apapun program yang kita buat, ya kan? Kalau tidak ada kerjasama antara anggota OSIS dengan yang lainnya. Oke, terima kasih Amel. Mungkin ke MD. MD, kalau sekarang program yang kita unggulkan apa sih MD? Nah, ini biar alumni tahu nih. Iya, biar Ya, alumni ini tahu nih. Amel, biar Victor Nah, tahu. Victor Siapa tahu. Victor terinspirasi nanti bisa jadi ketua himpunan nanti di sana. Himpunan matematika non Victoria tadi ya, agraria tadi? Aquaria. Aquaria. Aktuaria. Waria. Nah, gimana MD? Coba Oke, diceritain. gimana MD? Kalau yang paling on point sama yang lagi berjalan sekarang sih ditekaninnya ke majalah ya, Your Story. Nah, itu tuh majalah-majalah gitu aja sih, tentang isinya kayak ngebahas ada suatu topik gitu. Kalau di bulan ini itu temanya itu ntar majalah yang mau dirilis itu tentang iman-iman gitulah. Terus paling dalamnya ada teka-teki, ada salam pesan gitu buat, jadi dari satu murid ke murid yang lain ngirim pesan gitulah, tapi ditampilin di majalahnya. Nah, paling ya sih majalah. Terus pembagian tugasnya walaupun ada beberapa, nggak semua anggota OSIS yang terlibat sih sejauh ini sih dalam pengerjaan majalahnya. Ditunjuknya yang benar-benar aktif aja biar jadi cepat selesai, nggak ditunda-tunda gitu. Selain majalah, apalagi kan banyak tuh program-program kita. Apalagi kira-kira? Selain majalah paling kayak kita waktu itu ada bikin poster, terus ada lomba-lomba gitu, kita bantu koordinasi bareng sama bidang kesiswaan Bu Febri ya, sama guru-guru yang lain, paling kita bantu-bantu. Terus kalau buat pembagian kerja gitu, tugas-tugas, kalau Kamel kan dijabarin, di grup dipanjangin gitu di WA, dibaca satu-satu. Nah, kalau kita sekarang pakainya rapat gitu, Google Meet atau Zoom, jadi dibahasnya di rapat, biar mereka nggak malas bacanya kalau di WA. Biar ikut terlibat juga lah, ditanya-tanyain pendapat-pendapat mereka. Kalau di WA kan paling cuman sekilas read doang, dipahami, kadang suka nggak direspon kan kalau ditanya pendapat. Gitu sih. Di sini kan kelihatan Bu Febri ya. Jadi dari tahun ke tahun ketika menjadi ketua OSIS atau pengurus OSIS itu ada beberapa tantangan ya. Dulu Victor masih zaman offline ya, di sekolah. Mungkin rapat dulu masih di sekolah ya Victor ya, kalau rapat-rapat OSIS. Belum ada ngena WA, Zoom itu belum dulu ya. Kalau WA grup udah ada dulu menurut. Dulu masih pakai PB kalau nggak salah. Oh, BlackBerry. Oh iya, BlackBerry. BlackBerry. Ya,
Ya, iPhone juga baru iPhone berapa dulu, belum iPhone 7 belum kalau nggak salah. Ya, berarti masih pakai BB. Ya, berarti nggak ada grup WA kayak gitu ya kalau dulu ya. Grup lain. Oh, grup Line. Oh iya, dulu masih ya masih terkenal ya. Line. Berarti rapat OSIS tuh kalau dulu di sekolah ya. Iya. Di sekolah, di ruang kelas mungkin ya. Ruang kelas. Waktu itu kesiswaannya siapa? Waktu Masih zaman Pak Chandra Pak bukan? Wahyu. Oh, Pak Wahyu. Oh, Pak Wahyu. Pak Wahyu Wahyu. sebentar, terus dilanjut sama Pak Bowo. Oh, ya. Pas iya. Benar. Jadi pergantiannya gitu ya. Pak Chandra, terus Pak Bowo, Pak Chandra, Pak Wahyu, terus Pak Bowo gitu. Nggak ingat kalau Pak Chandra. Dari awal masuk kalau udah Pak Wahyu. Oh, udah Pak Wahyu. Oh. Oke. Berarti Pak Chandra duluan berarti. Pak Chandra duluan baru Pak Wahyu. Iya. Pak Chandra duluan berarti. Nah, terus pindah ke Amel ya. Bisa juga pindah kamera. Pindah ke Amel pakai WA ya, pakai WA grup. Rapat-rapatnya. Kalau MD sekarang udah pada zaman Amel sih memang lagi konvensional, lagi darurat ya waktu itu Bu Febri ya. Guru-guru bahkan juga belum kenal Zoom, belum kenal Google Meet ya. Nah, udah setahun kita lewati corona, baru kita tahu Zoom ya, sampai akhirnya kita Zoom dan Google Meet ini adalah makanan kita sehari-hari. Betul. Bahkan MD pun rapatnya begitu ya. Victor juga mungkin waktu SMA malah belajar kayak gini juga mungkin ya. Ya, kelas ya, 11, Zoom. semester 2 sama kelas 12. Oh, nah, kelas 11 satu semester, kelas 12-nya 1 tahun ya. Pakai Zoom begini. Benar-benar. Nah, kita masih ngobrolin tentang Yosudarso nih ya. Nah, saya mau kita tanya lagi pada yang senior dulu ya. Biar nanti kita kelihatan nih perbedaan di zamannya Victor, zamannya Amel sama zamannya MD. Nah, di mata Victor nih ya. Di mata Victor ya, apa sih yang menarik dari SMP Yosudarso Bandung ini? Yang menarik kalau saya teman-temannya ya paling menarik sama gurunya yang kenapa dulu. Tuh kalau dari teman gimana maksudnya yang menarik? Nah, waktu angkatan saya rasanya asik gitu loh teman-temannya. Oke. Daripada sama yang SMA atau SD, kayak yang SMP itu paling the best lah. Berarti pengalaman waktu SMP itu yang paling mengesankan gitu ya? Ada beberapa. Siapa teman yang paling asik waktu SMP? Ada lah. Masa harus sebut di sini? Oh, yang kan kalau cowok nggak apa-apa, kalau cewek juga nggak apa-apa. Ada banyak beberapa. Oh, ada banyak beberapa. Oke. Terus kalau guru gimana tuh? Guru banyak yang asik, kayak misalnya Pak Wahyu dulu asik, terus ada guru matematika juga yang ya asik juga. Siapa guru matematikanya? Pak Irfan. Oh, Pak Irfan. Oh, belum lulus sih berarti ya, belum? Belum, pas kelas 10 kena merasai Pak Irfan dulu setahun. Oh, Pak Irfan dulu setahun. Oke. Berarti itu yang menarik ya. Jadi dari teman-temannya, berarti lingkungan teman-teman sama lingkungan gurunya ya. Karena Victor suka matematika, berarti ke Pak Irfan ya. Olahraganya dulu sama Pak Wahyu ya. Karena sama saya waktu itu sebentar ya. Iya, cuman berapa? Satu semester paling ya. Karena saya masuk juga Agustus kalau nggak salah. Yes. Itu di Victor ya. Berarti yang menarik pokoknya teman-teman dan guru-gurunya. Nice. Sekarang dari siapa Bu? Selanjutnya terserah Ibu deh. Mau siapa dulu? Amel aja deh. Amel dulu. Oke, Mel. Apa yang menarik dari SMP Yosudarso selama Amel kurang lebih nih ya? Kurang lebih 3 tahun di SMP. Sebenarnya banyak sih, karena Amel SD-nya dari negeri, jadi ke Yosudarso swasta tuh emang pengalaman baru. Jadi banyak yang Amel dapat sih. Sama juga kayak Kak Victor dari teman-teman dan guru. Tapi selain itu juga dapat dari cara belajarnya. Jadi kayak cara belajar di SD dan SMP itu beda. Jadi yang pelajaran cara ngajar di SMP benar-benar ngasih yang baru. Terus penggunaan teknologi juga, dapat fasilitas yang lengkap, itu sih yang buat menarik dari Yosudarso. Oke. Karena kalau kita lihat di Yos itu sudah ada fasilitas di kelasnya ya.
Saya tidak tahu dulu kalau waktu Victor, Iya. apa Iya. juga sudah ada kayak misalnya LCD di dalam, itu sudah ada. Udah ada Oh, sudah ada juga ya. Oke, kalau dari MD nih, kalau yang dari MD apa yang menarik? Yang menarik salah satunya itu eskul-nya sih. Soalnya kalau nggak salah itu kan kita itu eskul, ya benar. Dari Senin sampai Jumat ada eskul, Kamis Jumat itu eskul wajib buat aku kan, sama yang buat agama Katolik hari Kamis harus padus. Terus Padus. Jumat pramuka. Nah, sisanya berarti Senin, Selasa, Rabu. Kalau nggak salah itu dibolehin milihnya itu maksimal 1 kalau nggak salah, atau 2. Jangan terlalu banyak katanya biar nggak capek. Nah, Ya. tapi aku izin ke Bu Febri gitu nyobain, pengen 3 biar tiap hari eskul nggak dibolehin. Jadinya aku ambilnya 1 aja, basket pas Senin. Tapi ngelihat pas Selasa teh ada yang paskibra gitu kan, coba aku datengin, dibolehin. Jadi ikut Selasa paskibra. Terus pas Rabu ada yang lagi eskul komputer juga, aku datengin, boleh ikutan. Jadi tiap hari eskul terus, pulangnya jam 4 terus. Nggak capek apa tiap hari ikut ekskul dulu dia izin, saya nggak izinin. Tapi yang Rajin. jadi Nggak tetap capek. aja. Oke. Lebih Tapi nggak berarti- capek sih, Bu. Lebih ke Nggak asik sih. Nggak capek sih, lebihnya ke asik. Soalnya biar nggak pembelajaran terus sih, nyari hal-hal lain sih. Iya. Berarti dulu ekskulnya banyak ya MD ya? Iya, benar. Senin basket, Selasa apa? Paskibra, Paskibra. Rabu Rabu komputer. komputer, Kamis kur, Iya. Jumat pramuka, Pramuka. Sabtu PPJ. Libur. Oh, kirain itu PPJ ya. Minggu kemana? Kalau Minggu ibadah. Iya. Iya, Iban. Padat banget nih, MD. Kayak Menteri Pendidikan. Sama paling yang menarik lagi pas yang angkatan aku itu kan mulai-mulai pengen cobain beberapa tugas sama ulangan itu pakai HP daring. Jadi datang ke sekolah bawa HP. Tahu-taunya dikabulinnya malah lewat pandemi kan. Jadi pakai HP terus di rumah, bukan di sekolah pakai HP-nya. Gitu sih paling. Berarti yang menariknya itu di zaman MD itu ekskulnya banyak ya. Oke, menurut MD gitu ya. Zaman MD ekstrakurikulernya banyak dan menarik ya. Zaman Victor tadi teman-temannya, guru-gurunya yaitu melengkapi lah. Coba sekarang kalau dari Amel sendiri apa yang paling menarik? Ya, tadi sama aja, teman. Terus guru-gurunya Sama aja juga. kamu, Mak. Jangan sama tuh. Harus beda dong. Kayak Mei Dari jeung kuda kan teman, beda. dari guru, terus di cara ajar. Dari yang ngajarin itu asik gurunya. Terus apalagi kalau bagian kerja kelompok itu asik banget. Apalagi pelajaran Pak Bowo yang paling inget, tiba-tiba prestasi, nyiapin dadakan, materi dan lain-lain, dan itu asik. Terus dari fasilitas sekolah juga, makanya menarik banget. Pak Bowo ya, menarik ya Pak Bowo ya. Kayak dadakan, kayak tahu bulat dong kalau dadakan. Iya, iya bener. Tapi itu membuat kamu menarik ya. Karena menyukai tantangan berarti. Tarik. Ya, Bu Febri. Dadakan Iya, aja menarik. menarik ya, apalagi Iya. yang Iya, tidak benar. dadakan. Ya nggak sih? Betul. Ya, yang dadakan aja menarik, apalagi yang tidak dadakan. Tahu bulat menarik. Dadakan berarti. Wah, ini keren sekali nih ya. Aduh, tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Udah hampir berapa belas jam kita berbincang-bincang nih bersama para insan milenial Yosudarso. Nah, kita masih lanjut ngobrolnya ya, karena kalau ngobrol sebentar itu nggak rame, jadi kita ngobrolnya yang lama ya. 2 hari 2 malam kita akan nge-zoom terus ya. Oke, nggak masalah kan ya. Kuota banyak kan, kuota wifi aman ya. Nah, kalau tadi yang gimana MD? Kayaknya jam 11 ke atas saya nggak bisa, soalnya tes SMA-nya jam 11. Oh gitu, oke nggak apa-apa kalau MD
jam 11 Kuat. ke Agak atas. kuat. Oh, kuota udah berkurang katanya nih Amel ya. Kita sebentar lagi lah. Kita mulai ke pertanyaan yang pamungkas saja Bu Febri ya. Karena Oke. setelah ini kita ada segmen terakhir yaitu nanti saya jelasin. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir deh. Buat kalian gitu ya. Setelah ini khusus buat Victor sama Amel sih ya. Nanti kalau buat MD pertanyaannya beda ya. Mungkin nanti Bu Febri yang bisa tanyain ya. Pertanyaan ke-10 Bu Febri yang tanyain ya. Saya mau nanya ke Victor sama Amel. Oke. Nah, setelah setelah kalian lulus dari Yosudarso Bandung, ya, apa sih yang kalian rindukan dari Yosudarso Bandung? Nah, kemudian bekal apa yang pernah dibekali oleh guru kalian ketika waktu masih di SMP dan terbawa sampai sekarang gitu. Ya, jadi apa yang kalian rindukan dan apa yang pernah guru-guru kalian waktu itu sampaikan, pesan atau apapun gitu ya, yang pernah kalian serap dari Bapak Ibu guru waktu kalian sekolah untuk Victor sama Amel nih, dan terbawa hingga sekarang. Coba dari Victor dulu gitu. Apa ya? Paling dirinduin pasti lingkungan sekolahnya kan beda juga ya kalau misalnya udah di SMA. Dari guru-gurunya udah beda, teman-teman yang beda, terus suasana bangunannya juga beda. Ya, tapi dulu pas masih SMA masih sering ke Yos sih, hari Sabtu buat basket gitu kan, sering ketemu guru-guru juga. Nah, apa yang paling dirinduin? Ya itu aja sih, paling suasana kelasnya, terus suasana teman-temannya juga, terus bangunannya kan luas juga ya di Yosudarso dibandingin sama Oke. ya, terus apa ya? Terus kalau untuk pesan-kesan dari guru yang selalu diingat, nggak ada. Nggak ada gitu yang pernah ngasih kamu Victor. Banyak sih wejangan, tapi nggak ingat kalimat pastinya. Nggak ada yang satu pun, nggak ada yang ingat misalkan dulu Pak Wahyu pernah ngomong gini atau Bu Lucy pernah ngomong gini. Atau Pak Sadar pernah ngomong gini ketika pelajaran PKN tuh Victor tuh bla 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 bla. Misalkan. Nggak ingat. Nggak ada ya. Oke. Kalau si Amel dia keluar nih. Kayaknya kuota atau jaringannya nih. Oh, berarti Victor yang dirindukan tuh pasti lingkungannya. Kalau kantinnya kangen nggak? Kantinnya nggak terlalu sih. Lebih bagus di SMA. Oh, lebih bagus di SMA. Oke. Kalau dulu jajanan yang paling suka di Yos apa? Apa ya? Paling sama si itu, dulu lupa namanya. Siapa? Yang jualan apa? Saya masih ingat, Sob. Yang paling kanan, yang jualannya banyak itu. Oh, Mang Iwa. Ah iya, Mang Iwa. Oh, Mang Iwa ya, minuman, ciki-cikian gitu ya, beng-beng kayak gitu. Mantap. Berarti Mang Iwa ya. Oh, ini Amel nggak bisa saya tanya berarti. Langsung aja ke MD, Bu. Langsung aja ke MD. Oke. MD, bagaimana kesannya selama di Yos? Sampai saat ini ya, sampai saat ini bagaimana kesannya? Seru sih Bu. Seru. Buat eskul basketnya terutama. Kalau basket kan biasanya itu eskul sampai jam 4:30, jam 4 gitu. Nah, tapi kalau guru-guru udah pada pulang, biasanya kami suka lanjut basket. Wah, ketahuan. Walaupun hujan juga kadang, kalau hujannya kecil kita basket basah-basahan sih, Bu. Sampai disuruh sama Bu Julia, sampai disuruh pulang, sampai diancam bolanya mau disita, nah baru pulang itu. Wah, ketahuan nih Pak Torik. Ternyata selama ini kan kita nggak tahu ya. Iya, ternyata. Udah selesai, udah pulang anak-anaknya. Oh. Iya. Oke. Tapi sekarang ternyata selama ini berarti gitu MD. Ya? Nggak bisa sekarang. Akan dimarahin nanti sama satpam baru. Oke. Oh, Itu ini Amel baru bergabung lagi nih. Join lagi tuh. MD jam 11 ada tes SMA. Iya, Pak. Oke, nanti kalau udah jam 11 nggak apa-apa MD boleh leave meeting biar kami lanjut sama Bu Febri dan Victor dan Amel ya. Sedikit lagi lah karena ada segmen terakhir yang akan kami akan tampilkan di podcast ini. Oke, ke Amel deh.
tadi ya pertanyaannya sama Amel nih. Apa yang dirindukan ya selama di Yos Sudarso ya, dari Yos Sudarso ya dulu, apa yang Amel rindukan dan bekal apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kepada Amel agar dan terbawa sampai saat ini. Kalau yang udah habis lulus, yang dikangenin tuh ya pasti guru-gurunya, kangen guru-gurunya, kangen ekskulnya, apalagi ekskul pramuka. Amel jujur kangen banget panas-panasan. Mantap. Udah lama di rumah terus, jadi kangen panas-panasan di lapang. Terus kangen omongan Pak Torik yang bilang kalau pramuka kan turun hujan tuh dadakan. Terus kan kita biasanya lari nyari tempat teduh kan. Terus Pak Torik biasanya bilang, kalian tuh kerupuk, masa nggak berani basah gitu. Saya jadi malu ya, benar. Karena memang kan kalau kerupuk itu kan dijemur ya. Iya. Langsung Jadi itu melempem yang gitu paling ya. dikangen tuh. Iya. Jadi yang kayak gitu tuh yang paling dikangenin justru. Terus Saya jadi malu. nggak malu loh Pak. Jadi kangen sih, pengen lagi kayak gitu. Oh iya, nggak ada. Sekarang di SMK nggak bisa pramuka ya, pramuka offline nggak bisa ya. Iya, di SMK nanti nggak bakal dapat lagi guru yang bilang kerupuk kayak gitu. Aduh. Susah nyarinya. Susah. Cuma ada satu. Cuma ada satu, Dio Sudarso aja ya yang jualan kerupuk. Iya bener. Iya. Unik berarti ya. Oke, Bu Febri, unik sepertinya Terus kalau buat yang gimana lagi? bekal, Kalau untuk bekalnya gimana? terus kalau buat bekal dari SMP yang Amel dapat dan dibawa selama di SMK ini paling cara mempresentasikan sesuatu. Amel kan dapat sering pelajaran presentasi, terus pelajaran praktik-praktik kayak gitu. Jadi membawa bekal ke diri Amel buat di SMK, kalau misalnya presentasi atau pidato itu udah enak, udah gampang gitu. Karena udah sering di SMP. Bu, saya izin keluar, Bu. Pak. Oke, MD, terima kasih ya. Sukses untuk testing ke SMA-nya. Semoga bisa membanggakan SMP Yos Sudarso di SMA ya. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih. Duluan, Kak. Yuk. Oke, kita lanjutkan ya, Bu Febri. Kita bincang-bincang Langsung. dengan para alumni ya. Jadi Victor dan Amel di podcast kita itu ada segmen ya. Ada salah satu segmen namanya segmen di antara kalian ya. Di antara kalian. Maksudnya apa? Jadi begini. Jadi nanti Bu Febri akan menampilkan layar ya, share screen dan di layar tersebut akan ada dua pilihan. Jadi di antara kalian, misalkan tadi yang sudah saya bilang ya, misalkan kanan atau kiri. Nah nanti kamu pilih salah satu ya. Nah nanti kalau misalkan saya tanya ada alasannya nggak kenapa kamu milih ini, nanti dijawab ya. Nah oke, kita langsung saja Bu Febri, silakan boleh di share screen. Oke, Ya. sebentar ya. Sudah kelihatan? Apakah sudah muncul? Sudah kelihatan, Bu. Sudah. Victor dan Amel ya. Nah, di sana ada Ngoba Yos ya. Tagline kita ngobrol bareng Yos dan ada segmen di antara kalian ya. Oke. Mau Bu Febri dulu atau saya dulu? Bapak aja dulu. Oh, nanti saya tanya Victor, Bu Febri tanya Amel ya. Siap. Kita mulai satu-satu ya. Kita mulai satu-satu Silakan, ya. Bu. Ya. Siap ya Victor sama Amel? Siap. Oke. Kita mulai. Dikebawahin, Bu. Belum dikebawahin. Satu-satu. Nah, Victor, lebih suka teh atau kopi? Lebih suka teh. Kenapa teh? Karena buat anak muda kopi itu nggak terlalu sehat ya. Wih, mantap. Keren ya. Karena saya juga nggak suka ngopi, benar. Saya nggak suka ngopi. Saya sukanya air mineral. Ya. Oke, lanjut Bu Febri. Oke, Amel. Lebih suka teh atau kopi?
nggak ada pilihannya gitu, C air putih atau susu gitu. Nggak ada tuh, satu Ada. aja. Cuman teh dan kopi. Lebih- Sok, yang mana? Teh dong. Teh. Teh. Kenapa teh? Karena kalau kopi dilarang mama papa. Oh, Oke. oke. Nice. Pertanyaan yang kedua. Victor, lebih suka jus atau boba nih? Nah, ini kan boba ini lagi hype banget nih di tahun ini. Lagi viral-viralnya ya. Bener nih. Victor lebih suka mana nih? Jus atau boba? Jus. Jus. Kenapa jus? Jusnya jus apa yang lebih suka? Jus kan ada banyak ya. Ya. Kan jus jambu biasanya kalau beli. Jus jambu. Oke, berarti lebih suka jus ya daripada boba. Dulu kan di Yos juga sebelah kan ada yang di daerah Asmi ada yang jualan jus kan. Ya, Oh iya, betul, benar. betul. Nah, lengkap. Sampai Betul. sekarang masih buka. Sampai sekarang masih buka. Masih Nah, buka. ini buat para penonton di rumah yang suka minuman jus ya. Jadi sekolahnya di Yosudarso aja, pasti dekat di sebelahnya Iya. ada. Kalau di negeri nggak, belum tentu. Nggak tahu juga saya yang di negeri jualan apa kantinnya. Lanjut Bu Febri, silakan. Oke, Amel. Suka jus atau Ya. apa? Ya jus dong. Jus apa kira-kira? Amel biasanya beli, iya bener di Mang yang sebelahnya Sudarso. Biasanya beli jus mangga. Kenapa Oh, jus. mangga? Karena suka. Oh, karena suka. Mangga itu kan kalau ada orang yang lewat, punten, oh, mangga. Itu mangga. Beda lagi nih Oh, buah. beda lagi. Siap. Oke, kita lanjut Bu Febri. Nah, ini Victor lebih suka bakso tahu atau batagor nih? Bakso tahu sama batagor bedanya apa sih? Batagor sama bakso Beda. tahu digoreng. Iya, Beda dong. kan kalau bakso tahu ya itu kan yang direbus, ya dikukus, ya bumbunya bumbu kacang. Ya. Kalau batagor kan bakso tahu goreng ya dia digoreng, nah terus dikasih bumbu gitu. Nah lebih suka yang mana? Lebih enak yang digoreng. Oh lebih enak digoreng, berarti lebih sukanya batagor ya. Batagor berarti. Berarti batagor siapa tuh di SMP yang jualan Mang Adin? Ya, betul. Mang Adin. Ada. Suka beli nggak Victor? Yang depan kan? Iya, yang di depan. Ya, Kalau suka. sekarang di depan, suka ya, Mang Adin. Paling enak itu, mantap. Itu. Batagor Yos, judulnya juga kan gerobaknya Batagor Yos. Ya. Nggak akan ada di SMP yang lain. Makanya kalau mau jajan Batagor, sekolahnya di Yosudarso. Ribet banget mau jajan Batagor aja di sekolah di Yos. Ya kalau mau jajan Batagor Yos, di sekolahnya di Yos, biar enak. Lanjut Bu, silakan Bu. Amel, suka apa Amel? Bakso tahu atau batagor? Bingung. Sebenarnya dua-duanya suka, tapi lebih ke Yang paling, bakso yang tahu. paling. Yang Oh, paling, bakso tahu. Bakso tahu. Iya. Kenapa? Iya. Iya, kenapa? Soalnya yang pertama suka tahu, yang kedua suka bakso. Oh, berarti Dua-duanya ada tahu. di dalam berarti ya. Iya, berarti tahu bakso Iya, tuh. Kan benar. kamu nyebutnya yang pertama tahu dulu, baru bakso. Iya. Berarti tahu bakso Soalnya bukan suka, bakso tahu. suka banget Amel tahu, makanya di rumah itu dibilangnya anak tahu, tiap hari makan tahu. Oh, nice. Bagus. Cinta keledai ya. Keledai. Apa? Kedelai. Kan tahu Kedelai, dari kedelai. kedelai ya. Tempe ya, sobatnya tempe. Oke. Lanjut lagi Bu Febri. Nah, ini dia. Ini kalau dari segi makanan nih Victor lebih suka mana nih? Nasi Padang atau warung Tegal? Warung Tegal tuh ya warteg. Warteg. Mana ya? Ini nggak ada pilihan Chinese food ya. Kalau kamu pasti luka Chinese food. Nggak ada. Nasi Padang atau warteg nih. Kayaknya lebih ke nasi Padang sih. Jarang makan di warteg soalnya. Oh, jarang. Wah, di Padang, nasi Padang sukanya apa? Apa paling ayam pop, rendang, ya, yang gitu-gitu. Yang mewah-mewah nih, ayam pop, rendang. Kalau saya makan nasi Padang nggak pernah beli itu. Nggak pernah beli ayam pop, nggak pernah beli rendang. Saya beli kuahnya aja, biar murah. Iya kan, murah. Paling Ibu minta kuahnya doang. Lanjut Bu. Amel, pilih mana Amel? Nasi Padang atau warteg? Ya. Nasi Padang dong. Nasi Padang. Kalau di nasi Iya. Padang biasa beli apa? Ayam goreng ya? Mesen.
ayam, rendang, kayak gitu sih. Nice. Oke, lanjut. Lanjut Bu, siap. Nah, ini kita udah mulai menjurus. Victor, Aduh. lebih suka diem di sekolah atau di rumah? Gimana ya? Ini harus dipilih, nggak bisa dua-duanya. Kalau dulu pas SMP sukanya di sekolah sih. Enggak, dari dulu juga sukanya di sekolah, yang suka sampai sore di sekolah. Oke. Kalau sekarang mungkin beda ya, karena bukan sekolah lagi ya, kampus Di berarti ya, rumah. katanya. Oh, sekarang. Iya, kalau sekarang mah kampus atau rumah. Berarti kalau ini pilihannya sekolah atau rumah, berarti lebih suka sekolah ya. Oke, nice. Lanjut, Ibu. Amel, pilih sekolah atau rumah? Rumah pastinya, karena sekarang ada di rumah. Sekolah dong. Sekolah. 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 Iya. Boleh tahu alasannya apa? Mengapa lebih memilih sekolah ketimbang rumah? Soalnya kalau di sekolah terus banyak ketemu teman juga kan. Jadi asik di sekolah. Oke. Nice. Jangan tidur di sekolah tapi Amel. Nggak pernah dong. Oh, nggak pernah. Oke. Bagus. Oke, lanjut, Bu. Sudah. Oh, udah. Sudah. Nah, Victor, ketika di sekolah nih ya, lebih senengnya diam di kantin atau di kelas? Kantin. Why? Why? Jelas lah pertanyaannya cuma. Mencurigakan Kenapa? ini. Ada apa di kantin? Di kantin bisa lebih bebas, terus bisa ambil makan juga. Ya. Kalau di kelas? Makan kadang dimarahin. Oh, makan kadang dimarahin. Tapi kan bisa bebas juga di kelas. Enggak juga. Kalau ada guru nggak bebas. Oh, benar. Berarti mending ada guru atau nggak ada guru? Pas nggak ada guru dong. Aduh, mantap sekali Victor ini ya. Lanjut, Bu. Amel, Amel nih. kantin atau kelas? Ayo, Iya, aku lebih ke di kelas. di kelas. Kenapa? Iya. Kelas untuk di kelas. Atau bagaimana? Ya emang senang aja di kelas. Jadi kalau istirahat juga enaknya di kelas. Makan sambil baca-baca buku gitu, atau ngobrol sambil baca buku. Beda ya? Beda. Victor sama Amel beda. Ya, Mbejeng kuda beda. Ya. Victor laki-laki, Amel perempuan. Good job. Mantap nih kalian berdua ini ya. Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Nah, Victor, ya, kalau misalkan dipanggil nih, lebih enak dipanggil sama guru tuh mending ke ruang guru atau ke ruang BK? Ke ruang guru. Kenapa ke ruang guru? Kalau Karena ruang lebih guru sering kan, dipanggil ke ruang guru. iya kalau berarti pilihannya kamu lebih mending dipanggil ke ruang guru daripada ke ruang BK ya? Karena kan kalau logikanya kalau ke ruang guru ketemunya banyak gurunya, kalau ke ruang BK kan cuma nama guru BK doang. Iya. Jadi tetap pilihannya ke ruang guru ya. Oke. Kalau kenapa dulu sering dipanggil ke ruang guru? Ya paling kadang suka diminta isiin itu tinta. Oh, KM dulu KM Victor. Ya, Oh, Wah, KM. Wih, luar dari kelas biasa. 7 sampai kelas 9 KM. enggak, kelas 7 aja deh kalau nggak salah. Oh, kelas 7 aja. Kelas 8 enggak ya. Oh, kelas 8 fokus jadi ketua OSIS ya. Kelas 9 fokus buat ke SMA mungkin ya. Oke. Amel, Bu. Amel, ke ruang guru atau ke ruang BK? Saya yakin Amel ke ruang BK kayaknya. Guru deh Enggak kayaknya. dong, ke guru. Ke ruang guru. Enggak pilih ke ruang BK? Emang ruang BK itu dalam tanda kutip kenapa? Gak Ya apa-apa sih sebenarnya. Cuma lebih senang aja ke ruang guru, ketemu guru kan. Kalau ke ruang guru Kan- kan guru ya. Ruang BK juga ada Iya. guru. Ya tapi kan satu. Ya nggak apa-apa. Satu kan kalau nanti nikah kamu juga suami satu. Masih jauh, Nggak masih boleh jauh. banyak. Oh, masih jauh ya. Masih jauh. Oke, good. Masih sekolah. Pilihan yang tepat ya. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, Victor. Aduh. Nih, lebih senang ketemu siapa nih? Ketemu kepala sekolah atau ketemu mantan ini?
Ini konteksnya di mana ini? Di dalam sekolah dong, waktu di SMP ini. Oh, mending ketemu mantan. Wah, kenapa? Kalau ketemu mantan kan masih setara gitu, masih bisa diajak ngobrol. Kalau ketemu kepala sekolah kan agak awkward Bukan. gitu. Dulu berarti Victor dari kelas 7 kepala sekolahnya udah pas sadar ya? Atau belum kelas 7? Kelas 7 ya udah sadar. Oh, udah pas sadar ya. Berarti 3 tahun, berarti selama di SMP itu kepala sekolahnya pas sadar ya. Oke. Yap. Amel, Bu. Amel, ketemu kepala sekolah atau ketemu mantan? Ketemu kepala sekolah. Kenapa nggak ketemu mantan? Nggak ada mantan. Aku gak punya mantan, aku gak pernah pacaran. Bagus. Oh iya, Udah. bener. Udah niatin pacarannya ntar aja umur 20 ke atas. Wih, keren. Oh, berarti kalau gitu Victor karena milihnya ketemu mantan, berarti Victor nih punya mantan di SMP waktu itu ya? Ya, Oh iya, oke. Bener. Good job Victor ya. Mantannya Iya. cewek ya? Ya Iya, iya Pak. Oh iya, kirain bukan gitu kan. Siapa tahu mantannya bukan cewek, tapi cewek. Berarti normal. Oke, lanjut Bu. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke pelajaran nih kan bahkan di SMA pun ada ya. Ada. Pertanyaannya lebih suka mana nih, IPA atau IPS? IPA. Victor, IPA. IPA. Why? Kenapa IPA? IPA itu kan kompleks. Dia ada fisika, ada kimia, dan ada Iya. biologi. Kalau IPS kan nggak terlalu kompleks. Dia lebih ke dalam sejarah. Kalau menurut saya sejarah lebih kompleks buat saya, soalnya hafalan itu kurang, lebih enak ngitung-ngitung gitu. Oh, berarti Victor lebih sukanya ilmu pasti ya dibanding kalau sejarah sih sebenarnya udah pasti juga, cuman kan itu lebih ke hafalan mungkin ya. Oke, berarti lebih suka IPA ya. Oke, itu jawaban Victor. Oke, Amel, pilih IPA atau IPS? IPA dong. IPA. Kenapa IPA? Karena suka ngitungan. Gitu kan. Makanya Kayaknya- biasanya ambilnya akuntansi, hitung-hitung lagi. Victor sama Amel nih 11-12 ya? Iya, benar. Tarik kalau dilihat Benar. kayaknya 11-12. 11-12. Suka dalam hitung-hitungan gitu ya. Kalau Iya, kalau betul. saya kurang suka sih hitung-hitungan. Kalau ngitung, Hitung-hitungan seru karena nantang gitu. Ya. kalau saya mah ngitung duit aja sukanya. Hitung duit saya suka. Kalau ngitung Ya. angka enggak ya? Kayaknya itu. Kalau ngitung angka enggak ya? Kalau ngitung angka enggak, saya kira konsisten gitu ya enggak bisa saya. Akar kuadrat itu waduh pusing saya. Saya lebih ke mending kalau uang akar kuadrat saya seneng ya. Uang 100.000 akar kuadrat kan, wah, itu saya seneng. Oke, lanjut. Lanjut Bu. Nah, Pasti matematika lagi. Victor nih, matematika belum tentu karena Victor nih kan backgroundnya dia Chinese ya. Nah, Victor lebih suka mana nih, matematika atau Mandarin? Matematika. Waduh, matematika juga jawabannya, kirain bakal suka Mandarin. Tapi bisa bahasa Mandarin enggak? Dikit. Kan ada dulu ya pelajarannya kan sama Lausu kan? Ya ada. Sama Lausu Aji kan. Mandarin itu kan annyeonghaseyo, kamsahamnida gitu ya. Oh, mohon maaf. Itu salah. Itu bahasa apa? Itu tetangga kami punya bahasa. Oh, itu Korea ya. Kan kalau Mandarin itu kan sawadikap, kamsam, itu bahasa Mandarin. Bukan juga. Tetangga Tetangga kami juga? juga. Iya, Oh. tetangga. Bahasa mana itu? Toraja bukan? Bukanlah. Bukan. Oke. Oke, Amel. Matematika atau Mandarin? Matematika dong. Sama aja. Dilanjutkan lagi. Hitungan. Nah, gini nih, saya mau tanya coba kalau saya tadi kan udah jelas nih ya. Kalau saya kurang suka hitung-hitungan. Amel sama Victor suka hitung-hitungan. Kalau Bu Febri sendiri ini sukanya mana? Yang mana? Masa nggak ada kalau matematika sama Mandarin? Agama ya Ibu, suka keagamaan. Saya lebih suka nggak yang ada. kitab suci. Nggak ada, nggak boleh, pilihannya dua. Kalau saya ditanya ini matematika atau Mandarin nih, saya jawabnya Mandarin.
Nggak apa-apa, Saya nggak bisa jawabnya juga. Mandarin. Kalau saya akan jawab Mandarin. Aduh. Enggak, maksudnya kalau Mandarin kan biar bisa lebih mengenal bahasa dari orang gitu. Kan kalau Betul, betul. matematika biar bisa hitung-hitung, Bu. Ya juga Kalau gitu, iya, tetapi lebih ke iya. Mandarin dulu nih. Pengen tahu bahasanya orang itu yang kayak gimana sih gitu. Iya, benar-benar. Kalau Karena matematika kan iya, ya iya. Karena kan kalau matematika ya kita ngitung duit aja lah yang paling perlu mah nanti. Kalau Mandarin kan buat komunikasi, Bu ya. Siapa tahu Iya. nanti kita ke Taiwan gitu, kita ke Hong Kong, pakainya bahasa Mandarin ya. Lanjut, Bu. lanjut. Wah, kelihatan. Aduh, ada gurunya. Enggak, Ayo, jangan ada karena ada gurunya. gurunya. Ini kan kita lebih ke praktek ya, kalau yang ini Oke, ya. oke. Nah, Victor gimana? Lebih suka PJOK atau SBK? Siapa tahu kan Victor lebih suka bermusik gitu. PJOK lebih enak. Wih, kenapa Lebih asik. PJOK? Wah, kenapa bisa lebih asik? Karena lebih enak bergerak, banyak gerak gitu, olahraga, daripada kadang suka diem di tempat atau nyanyi atau gitu, nggak terlalu suka, lebih suka olahraga. Oke, berarti lebih suka PJOK ya. Oke. Oke. Amel, Bu. Amel, lebih suka PJOK atau SBK? PJOK. PJOK. Kenapa PJOK? Meski Karena ada gurunya atau bagaimana? enggak, meski terkadang PJOK berat, apalagi dari senam lantai gitu kan, kayak nyiksa Aduh. banget, tapi Ini harus lebih digaris milih bawahi. PJOK. Tapi lebih milih PJOK. Kenapa? Tadi dulu Amel, Karena- kenapa PJOK bisa jadi berat? Kenapa yang disebutinnya senam lantai? Ya karena badan aku berat, Pak. Ya saya juga berat sama. Saya juga hampir Dan 80 kalau kilo. kesenian, kalau SBK gitu kan, Amel kurang seneng seni gitu. Jadi lebih ke PJOK Oh. aja. Oke. Oke. Nice. Lanjut ya. Selanjutnya. Nah, Oh. ini konteksnya sama nih, bahasa dua-duanya nih. Nah, Victor, nah, bahasa Bahasa Inggris. Mandarin atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Why? It's easier to learn English. Wah, good job, man. Ya, jadi lebih mudah pakai bahasa Inggris ya. Saya juga padahal bahasa Inggris saya masih jelek ya. Nah, masih jelek. Ya, kita sedikit Bu ya, kita belajar setiap sebulan sekali ya. Ini supaya kalian tahu nih ya. Jadi kan Yosudarso ini kan udah go internasional ya. Ntar lagi go Wih. internasional. Iya, tepuk tangan dulu Wih. dong, ya. Nah, Keren. gurunya pun lagi dipersiapkan go internasional. Kita setiap Bu ya, setiap sebulan sekali Bu ya. Ya, Minggu keberapa ketiga. Bu? Oh, Ketiga. minggu ketiga ya, minggu ketiga di setiap bulannya kita itu guru-gurunya pelatihan bahasa Inggris ya. Wah, ngobrol sama bule. Ya. Bule langsung ya. Bule langsung ada di SD, ada guru bule ya. Kita ngobrol ya, memperkenalkan diri Bu ya, kemarin kita Ya, ya. betul. My name is Kim Torik, you can call me Mr. Torik. My hobby is cycling motor. Enggak ya, cycling sepeda lah. Ya gitulah. Amel Bu, malu saya nggak, jangan diterusin, pasti lebih bagus Victor bahasa Inggrisnya. Oke, Amel. Pilih mana? Lebih ke Mandarin atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Kenapa? Soalnya kan kalau misalnya bahasa Inggris kan, kalau misalnya mau keluar negeri gitu kan, bahasa penyambungnya bahasa Inggris dulu. Misalnya kalau butuh bahasa lain juga kan kita bisa belajar saat itu, tapi yang penting kita punya bekal bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris. Oke. Yang penting punya basicnya dulu ya Mel ya, karena bahasa Inggris itu Iya, betul. istilahnya udah bahasa universal gitu ya Iya. di dunia. Penghubung antar negara. Ya. Oke, lanjut. Pun pasti pakai bahasa Inggris. Oke, lanjut Bu. Nah, ini nih. Victor, mending mana nih? Memimpin doa atau memimpin upacara? Mimpin doa sih. Kenapa mimpin doa? Karena kadang kalau mimpin doa mah nggak terlalu kelihatan mukanya gitu. Jadi tenang-tenang aja. Kalau mimpin upacara kan paling depan banget. Tapi kan jadi terkenal. Enggak juga. Ya, terkenal di lingkungan sekolah. Ini pemimpin suaranya lantang gitu ya.
Suaranya merdu. Tapi pernah nggak Victor jadi pemimpin upacara waktu di SMP? Pernah. Oh, pernah. Oke, berarti mimpin doa berarti sering juga ya? Sering dulu kan selalu ada gantian ya kan kalau upacara setiap kelas, setiap sebulan sekali atau 2 bulan, sebulan 2 kali ya kalau nggak salah. Iya, sebulan 2 kali. Ya, jadi pernah dapat giliran buat mimpin upacara. Nice. Oke. Amel, mimpin doa atau mimpin upacara? Pimpin upacara. Kenapa kalau mimpin doa? Pimpin doa kan udah sering, jadi pengen nyoba yang belum. Oh. Padahal itu guru agama loh. Di depan kalian ini sekarang guru agama Katolik, masa nggak mau mimpin doa nih, gimana nih? Ih, udah sering Dimilih ya. mimpin doa. Udah sering kata Amel, tapi pengen bisa, mencoba kan? yang belum. Pengen mencoba Oke. yang baru nih, Bapak Yang baru. Katolik kucing nih. Siap. Oke. Lanjut, Bu. Tinggal berapa pertanyaan. Nah, ini ya. Victor, kalau ke sekolah mending datangnya telat atau pulangnya yang telat? Pulang telat maksudnya ditahan guru atau karena pulangnya karena emang keinginan kita? Karena keinginan kamu. Kalau datang pun itu kan keinginan kamu nih. Datang telat, saya mau kesiangan aja lah. Nah, milih mana? Mending saya mau datangnya terlambat atau pulangnya yang terlambat? Mending pulangnya terlambat. Wah, kenapa tuh? Karena dari dulu juga emang sering pulang terlambat. Oh, jadi pernah paling telat pulang dari sekolah jam berapa? Jam 8 malam gitu. Oh, itu ngapain? Waktu itu kan open house. Nah, setelah bantu beres, ngobrol dulu sama teman sampai malam. Oh, tapi open house-nya nggak sampai jam 8 malam kan? Enggak, cuman sampai sore gitu jam 3 ya kalau nggak salah. Oh, jam 3, berarti 5 jam kamu di sekolah, diem doang gitu. Ya kan beres-beres bantuin. Oh, beres-beresnya. Oke, berarti ngobrol sampai jam 8 malam gitu ya. Iya. Cinta banget sekolah. Ada kejadian aneh nggak jam 8 malam di sekolah, ngapain? Nggak ada apa-apa sih. Ya, misalkan melihat uka-uka gitu, enggak? Bukan. Aman. Oke. Nah, jadi yang mau daftar ke Yosudarso tenang ya. Walaupun kalian sampai malam di sekolah, di sana tidak ada uka-uka ya. Tenang. Ya. Oke, Amel, datang telat atau telat? Pulang telat sih. Kenapa? Kalau datang telat kan malu-maluin ya. Baru Kena datang hukuman. telat. Yang lain udah pada masuk, kita baru datang gitu. Takut dihukum Benar-benar. kali ya? Iya, takut dihukum juga. Tapi kalau Victor pernah terlambat nggak ke sekolah? Lumayan sering kayaknya. Wah, Nggak sering-sering banget, tapi ya sebulan adalah sekali. Oh, sebulan sekali ya. Kayaknya di jadwal nih terlambatnya. Jatuh. Kalau Amel, pernah nggak datang telat selama 3 tahun di Yos? Pernah. Sering. Iya, sering. Itu karena terlambat bangun atau emang terlambat diantarnya dari rumah ke sekolah? Enggak, bangunnya cepat, berangkat juga cepat. Cuman terkadang ya di jalan. Ketinggalan, jadi tengah jalan tuh balik lagi. Oh. Ya, gara-gara Berarti Berarti malamnya kurang persiapan. Iya, kurang persiapan waktu malamnya itu. Malamnya kurang persiapan. suka lupa bukunya, suka ketinggalan. Ya, kurang persiapan lah malamnya itu mah. Ya. Lanjut ya. Oke, lanjut Bu. Nah, Victor, lebih suka mana nih? Jadi anggota OSIS atau anggota ekskul, ekstrakurikuler? Hah? Ekskul. Kenapa, kan kamu ketua OSIS? Karena lebih asik aja ekskul mah. Oh, lebih asik. Berarti nggak asik ya kalau OSIS? Asik juga, tapi lebih asik. Oh, tapi lebih asik ekskul. Dulu ikut ekskul apa, Victor? Basket. Basket doang. Iya. Nggak ada yang lain. Kalau MD kan banyak tuh, dia tiap Senin sampai Jumat ekskul semua tuh.
Cuman basket doang. Cuman basket doang. Berarti cinta dengan basket ya. Oke. Iya. Oke, Amel, OSIS atau ekskul? OSIS. OSIS, kenapa? Emang lebih seneng organisasi. Oh, dulu di SMP milih ekskul apa? Di SMP ekskul sains. Sains aja, itu doang? Sains. Iya. Sisanya ekskul lainnya? wajib kan? Oh, sisanya ekskul Enggak, wajib. yang lainnya. Iya, Kur, sisanya ekskul pramuka gitu ya. wajib. Iya. Kur enggak ya? Kur ikut enggak? Enggak ya? Amel enggak. Oh iya, karena enggak. Kristen, Pramuka aja. Kristennya. Oh iya, iya. Pramuka aja ya. Oke. Lanjut Bu, pertanyaan terakhir ya. Oh ini Selesai. pertanyaan terakhir ya. Oh Iya. udah selesai ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Lupa pada saya yang bikin, saya yang lupa. Keasikan. Itulah namanya ngobrol ya. Kalau ngobrol tuh ya gitu, nggak akan ada habisnya. Gitu. Iya. Oke, segmen kita sudah berakhir, bincang-bincang juga sudah banyak ya. Yang jelas secara garis besar kita mungkin penonton di rumah bisa lebih mengenal Yos Sudarso Bandung, Bu ya, terutama SMP Sudarso Bandung, apa yang menarik tadi sudah disampaikan oleh Victor, oleh Amel ya. Semoga melalui podcast ini, melalui Ngobrol Yos ini, para penonton bisa lebih mengenal SMP Yos Sudarso dan mau untuk datang di Yos Sudarso Bandung ya, ke SMP ya, yang belum sekolah ke sini, mau sekolah ke sini, yang sekolah di sini, yang udah sekolah di sini ya, yang betah, gitu ya. Tapi jangan terlalu betah ya, 3 tahun aja, jangan 5 tahun ya. Kalau 5 tahun berarti nggak naik kelasnya 2 kali, jangan ya, 3 tahun aja ya betahnya. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir dari Victor atau Amel untuk adik-adik kelas atau yang mau mendaftar ke SMP Sudarso, mungkin boleh closing statement-nya buat para pemirsa di rumah. Ya, yang mau daftar jangan takut. Guru-gurunya juga baik-baik, semuanya fasilitasnya juga cukup, harganya juga terjangkau, daftar aja udah. Daftar aja udah. Mantap nih orang. Kalau dari Amel gimana? Amel gimana? Kalau dari Amel, buat adik-adik kelas yang lagi proses, masih berjuang di SMP Sudarso, semangat, selesaiin sampai akhir. Terus yang buat mau mendaftar, cepet-cepet daftar, karena emang bener-bener SMP Sudarso itu bagus. Amel udah siapin 3 kata buat Sudarso. Apa? Yang pertama, benar, bagaikan kang. Yang kedua, C, pakai banget. Yang ketiga, gak ada duanya. Wede, mantap. Oke, mungkin dari Pak Torik? Ya, dari saya terima kasih banyak buat Victor dan Amel ya, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Ngobayos ya. Jadi saya ucapkan sukses untuk Victor kuliahnya di Universitas Parahyangan, dan sukses juga untuk Amel sekolahnya di SMK Negeri 1 Bandung yang dekat Balai Kota ya. Padahal nama sekolahnya cuma SMK Negeri 1 Bandung doang ya Bu ya. Ya. Nggak ada yang deket balai kotanya. Emang Biar Amelnya jelas, aja ini. biar jelas. Victor juga nggak disebutin ya, Universitas Parahyangan yang kalau mau ke sana harus nanjak dulu ya. Emang di atas kan Unpar ya, ke arah itu Ciumbuluit ya kalau nggak salah Unpar itu. Biar jelas aja, sekalian promosi sekolah. Oh. Kamu Sambil jalan sambil minum air. Kamu bukan promosiin sekolahnya, itu mah kamu promosiin balai kotanya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita harus bangga. Ya bangga jadi warga Kota Bandung, ya. Tanah Pasundan. Oke, Bu Febri, mungkin kita akan closing berdua dan kita persilahkan bintang tamu kita boleh meninggalkan ruang Zoom meeting-nya. Jadi terima kasih untuk Victor dan Amel dan tadi Michael Darren yang sudah mengikuti kita. Semoga kalian sukses dan bisa lebih sukses dari guru-guru kalian yang dulu ya. Oke, terima kasih Terima Amel. kasih Ya. Amel, Terima kasih juga, Pak Victor, MD, sampai
sampai ketemu. Jangan bosan-bosan ya, kalau sekali-sekali lagi nanti kami akan undang di podcast ini. Ya. Ditunggu undangannya. Siap, siap. Oke, terima kasih Victor dan Amel. Terima kasih Victor Ya. dan Amel. MD. Ya, sampai jumpa MD juga. Sampai Terima jumpa kasih. di episode yang akan datang. Nah, Amel. Oke, Bu Febri, ya. Dan para pemirsa semua, aduh, sudah hampir 1 jam lebih ya kita Bu Febri ya Betul, berbincang-bincang ya dengan para bintang tamu yang sangat menginspirasi. Ini apa? Para insan milenial Yosudarso Bandung, ya. Saya berharap dengan adanya Ngobayos episode kedua ini, tadi temanya apa Bu? Ayo, apa yuk? Ayo, apa yo? Tulis di kolom komentar ayo. Ya, masih ingat ya. Temanya adalah mengenal SMP Yosudarso Bandung bersama milenial. Jadi tadi kita sudah munculkan sosok-sosok milenial Yosudarso, ya, para alumni dan ketua OSIS yang masih berjalan sekarang, Michael Darren, ya. Jadi yang sudah sekolah di sini semoga semakin betah, yang belum sekolah di sini kami tunggu kalian untuk bergabung ke sini, ya, adik-adik dari SD, ya, yang sudah kelas 6 ya, yang kelas 5 nggak bisa gabung ke sini, ya, yang sudah kelas 6, ya. Nah, kami tunggu untuk kedatangannya di sini. Mari bergabung dengan SMP Yosudarso Bandung, ya. Mungkin sampai di sini ya Bu ya, pertemuan kita di podcast episode kedua dengan tema mengenal SMP Yosudarso Bandung bersama milenial, ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa di like video ini, jangan lupa di komen, jangan lupa di share juga ke semua orang. Kami menunggu kritik dan saran dari para penonton semua di kolom komentar, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, mau ke email kita boleh, mau ke kolom komentar YouTube juga boleh, ya. Saya Kim Torik pamit. Saya Febri pamit. Sampai jumpa. Jumpa.